guys, jadi pagi ini gue akan nunjukin ke kalian semua bagaimana bagian-bagian yang ada di kapal sungai tempat gue kerja, teman-teman. Jadi gue sekarang ada di bar tepatnya, dan sekarang gue akan nunjukin ke kalian semua, khususnya bagi kalian yang ingin berkarir di kapal sungai atau kapal pesiar. Ini merupakan pengetahuan bagi kalian semua, teman-teman yang mau berkarir di kapal pesiar. Jadi gue akan menunjukin ke kalian semua bagian-bagian yang ada di kapal pesiar ini, seperti restoran, bar, laundry, atau reception yang ada di kapal pesiar ini, teman-teman. Yo, so terus ikutin vlog gue, jangan kemana-mana. Dan tepat di belakang gua terdapat bar station atau teman-teman, atau tempat barista meracik minuman mereka dari sini. Seperti kalian bisa lihat, teman-teman, di depan gua ini sedang ada coffee machine ya. Ini tempatnya untuk membuat atau brewing coffee ya, teman-teman. Cukup bagus ya mesinnya, cukup terawat pastinya, dengan tombol-tombol yang ada di sini untuk membuat kopi. Nah, ini kopi drawingnya, ini kopi biji kopi ya, yang utuh mereka drawing di sini. Dan ini, teman-teman, bisa kalian lihat di depan gua ada bir dungkel ya, atau bir dispenser. Ini dipakai untuk tim bar membuat suatu minuman bir ya. Dan ini yang kanan, kalau di sini terdapat bir pils ya, atau bir burger. Dan sebelah sini bir hitam atau suasen bir. Dan di sini mereka menggunakan produk Coast Racer, teman-teman, sebagai bungkus bir. Bisa kalian lihat tuh dispensernya, bagus ya. Nah, ini setup mereka lagi ada di bar station, teman-teman. Bisa kalian lihat tuh, rapi banget, rapi, tertata, bersih pastinya. Karena di sini kita jamin hygiene, teman-teman, sanitasi tamu, kebersihan kita serving dalam minuman kita jamin di sini, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk memesan atau liburan di kapal pesiar ini, karena kebersihannya nomor satu di sini, kita jamin pastinya. Dan di bawah sini terdapat freezer-freezer, teman-teman, yang bisa mereka gunakan untuk mengikip minuman yang baiknya mereka sajikan dalam keadaan dingin, teman-teman. Tuh bisa kalian lihat tuh freezer di sini terdapat 4 freezer ya, 1 2 3 4, dan di tengah ini ada kayak semacam cooler atau pendingin. Dan ini bisa kalian lihat display minuman-minuman dari mulai whisky, rum, mereka sajikan di sini, teman-teman tuh. Jadi tamu juga bisa tahu nih minuman apa aja yang mereka jual di sini. Ini mesin makros namanya, mesin tempat mereka membuat bill atau receipt. Setelah mereka beli minuman, biasanya mereka terima receipt, dan tugas tamu adalah menandatangani saja atau membayar dengan cara menandatangani receipt yang keluar dari sini, teman-teman. Bisa kalian lihat tuh, canggih ya. Sekarang gua ada di pantry-nya atau dapurnya nih, dapur orang barnya, teman-teman. Gudangnya orang bar bisa bilang juga tuh, karena di dalamnya itu terdapat storage mereka, tempat mereka menyimpan minuman di sini. Ini juga ada ice machine tuh, kalian perlu bisa lihat tuh, ada ice di dalamnya. Dan berbagai macam lemari-lemari ini penyimpanan buat mereka untuk menyimpan berbagai macam alat-alat bar atau kondimen-kondimen bar yang mereka gunakan dalam servis ya.
Dan ini adalah setup dasar teman-teman ya, setup dasar kursi dan meja yang ada di bar sini. Biasanya tamu-tamu menggunakan bar ini untuk mereka chilling di sini, bisa buat tea time atau coffee time atau sekedar chilling, baca buku atau bermain ya, sekedar ngobrol atau meluangkan waktu mereka untuk santai dengan tamu-tamu yang lain atau keluarga mereka. Tuh, bisa kalian lihat tuh setapan dasar bar yang ada di sini teman-teman, tuh bagus ya. Dan perlu teman-teman garis bawahi, bar kapal pesiar ini dapat menampung sekitar 170-an tamu ya teman-teman. Jadi bar sebesar ini kapasitasnya sebanyak 170 teman-teman ya. Dan dari sisi samping tempat gue berdiri saat ini teman-teman, terdapat kayak mini library atau perpustakaan kecil yang ada di bar teman-teman. Bisa kalian lihat tuh berbagai macam buku, koleksi buku yang mereka punya di sini. Tuh lihat, banyak banget ya bukunya teman-teman. Nah, buku ini bagi tamu yang ingin membaca atau melihatnya ini gratis teman-teman, jadi nggak perlu dikenakan biaya atau extra charge buat mereka, karena fasilitas ini semua gratis teman-teman. Nah, jadi enak ya, kalian libur di sini bisa dapat wawasan juga dengan membaca buku di library mereka. Dan sebelahnya ada kayak majalah-majalah kapal ya teman-teman, itu bisa kalian lihat. Nah, mungkin itu aja satu lokasi tur kita untuk kali ini. Nah, untuk selanjutnya gue akan nunjukin kalian bagaimana sih restoran yang ada di kapal sungai ini teman-teman, tempat gue kerja. So mari kita kunjungi tempat selanjutnya, yaitu restoran. Let's go guys. Berada di restoran teman-teman yang ada di kapal sungai tempat gue kerja. Dan untuk restoran ini kebetulan ini tempat gue sendiri kerja di sini teman-teman. Gue kerja di restoran teman-teman sebagai waiter. Dan gue akan nunjukin ke kalian semua nih apa aja sih yang ada di dalam restoran ini. Kebetulan sekarang gue ada di winter break ya, atau liburan musim dingin teman-teman. Jadi gue akan nunjukin kalian basic-basic aja. Tanpa setup, maksud gue akan nunjukin kalian bagaimana sih kosongannya aja gitu loh. Dasar-dasar aja ya kosongan ini, karena tidak di setup ya, karena kita sedang libur winter. Jadi gue akan nunjukin basicnya aja nih, basic apa aja yang ada di dalam restoran ini teman-teman ya. So tetap ikutin terus. Ini merupakan setup atau layout kursi-kursi dan meja ya, tamu teman-teman yang berkunjung ke restoran untuk makan teman-teman. Tuh bisa kalian lihat tuh, meja-meja, kursi-kursinya tertata rapi ya teman-teman. Ini tanpa setup ya, tanpa setup piring, sendok atau cutlery yang ada di meja, karena kita sedang berada di winter break atau liburan musim dingin teman-teman ya. Jadi kosongan aja tuh. Nah, bisa kalian lihat tuh rapi ya. Kapasitas restoran ini sendiri itu sekitar 170 sampai 180 penumpang teman-teman tuh. Jadi mereka dapat secara bersamaan makan di satu restoran ini teman-teman tuh, karena layout dari kursi-kursi ini sebanyak 180 teman-teman tuh, dari sisi sini maupun sisi sebelah teman-teman. Jadi ya seperti ini teman-teman ya suasananya, di suasana layout meja dan kursi tamu-tamu untuk makan di restoran teman-teman. Nah ini tuh penuh teman-teman, kalau kalian bisa lihat tuh, karena fridge-nya panjang teman-teman. Jadi ini tuh dapat menyimpan banyak minuman ya pastinya.
Selain fridge, di dalam sini juga ada semacam storage atau tempat penyimpanan gelas-gelas ya, sama seperti di bar. Nah, ini juga gelas. Mereka pakai nih. Di sini juga nih terdapat storage atau tempat penyimpanan gelas tuh. Nah, ini wine glass mereka simpan di dalam sini sebelum nantinya di setup di semua table ya teman-teman. Bagus ya. Nah, ini ada red wine glass di sini tuh, bisa kalian lihat. Nah, ini red wine glass. Dan sebelahnya sini ada water glass atau water gelas air ya teman-teman tuh lihat. Mereka di sini menggunakan jenis gelas yang berbeda untuk minuman yang bermacam-macam teman-teman tuh. Dan for information ya teman-teman, untuk restoran sendiri ini yang bertugas atau in charge sebagai waiter di sini yaitu sebanyak 9 orang teman-teman. Itu terdiri dari satu head waiter dan 8 orang waiter teman-teman. Kalau supervisor gua nentuin di sini tuh dibagi menjadi 6 station teman-teman. Jadi satu orang tuh bertugas in charge di satu station yang terdiri dari sekitar 25 sampai 30 tamu teman-teman ya. Dan yang sisanya ini bisa dikatakan helper atau runner teman-teman. Jadi mereka bertugas sebagai pembantu atau runner ya. Kalau di dunia perhotelan atau kapal pesiar mereka bisa dibilang runner atau asisten waiter. Tugas mereka sebagai runner dari restoran ke kitchen untuk mengambil sesuatu atau makanan ya. Nah, setelah di restoran, sekarang teman-teman jadi punya gambaran sedikit ya mengenai bar dan restoran yang ada di kapal sungai ini. Dan teman-teman yang punya keinginan atau ketertarikan bekerja di kapal sungai atau kapal pesiar pastinya sedikit banyaknya tahu ya bagaimana layout atau bagian-bagian apa yang ada di bar atau restoran teman-teman. Dan untuk selanjutnya gue akan lanjut nih, kita akan pergi ke kitchen atau dapurnya kapal sungai teman-teman. So mari kita check it out. Nah teman-teman, sekarang gue sedang ada di kitchen atau dapurnya nih, dapur utama yang ada di kapal sungai atau kapal pesiar teman-teman. Tuh bisa kalian lihat ya, cukup lebar sih kalau menurut gua, cukup memadai ya, cukup luas juga ruangan kitchen atau dapur yang ada di kapal sungai ini teman-teman ya. Nah, kita mulai dari sini teman-teman ya. Nah, ini bisa dibilang kalau kalian familiar, ini bisa bilang cold kitchen atau dapur dingin ya teman-teman, karena atau garmanger teman-teman. Kalau kalian bekerja di kapal pesiar atau hotel, kalian pasti tahu nih garmanger apa fungsinya. Nah, gua jelasin ini garmanger atau cold kitchen ini mereka biasanya menyajikan makanan-makanan dingin atau makanan-makanan simple teman-teman, pembuka atau appetizer ya. Mereka biasanya menyajikan salad, appetizer, sandwich atau cold cut, berbagai macam makanan pembuka mereka sajikan di sini teman-teman ya, atau makanan-makanan yang sifatnya pembuka atau salad sayuran ya teman-teman. Mereka biasanya menyajikan di sini tuh. Di situ bisa kalian lihat tuh ada cutter ya atau pemotong, slicing. Maksudnya gue juga nggak paham itu alat apa, tapi fungsinya itu untuk memotong atau slicing ya teman-teman. Dan di situ ada oven juga tuh, mereka punya oven. Dan di bawahnya kalau kalian lihat tuh ada berbagai macam kondimen tuh, berbagai macam kondimen yang mereka punya di sini teman-teman ya. Nah tuh, ini merupakan garmanger atau cold kitchen ya, tuh bisa kalian lihat tuh. Dan sebelah sini ini merupakan hot kitchen teman-teman ya, atau dapur panas, atau mereka bisa bilang tuh ya hot kitchen, atau mereka ini berfungsi sebagai tempat masaknya nih, tempat ada grill, ada berbagai macam alat-alat masak di sini mereka punya tuh. Ini biasanya digunakan mereka untuk preparasi makanan teman-teman. Yang khususnya itu mereka sajikan makanan utama atau main course, sup. Mereka masak semua di sini nih. Ini hotnya, ini main kitchen ini, main tempat dapur utamanya teman-temannya bisa dibilang tuh. Karena ada berbagai macam alat-alat kompor tuh. Nah, kompor di sini teman-teman mereka sudah menggunakan elektrik semua ya, electrical part semua tuh. Semua
menggunakan electrical equipment teman-teman, atau peralatan elektrik, karena tujuannya untuk mengurangi api ya teman-teman, karena sangat berbahaya pastinya kalau ada api timbul di kapal sungai ini teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu mereka menggunakan electrical equipment sebagai alat masak mereka tuh. Tuh bisa kalian lihat tuh di sini. Tuh bagus ya. Nah, di tembok-temboknya mereka tempel tuh berbagai macam sendok ya, atau bukan sendok sih, gue bisa bilang sih itu kayak peralatan masak ya. Ada ladle, ada tong juga, ada saringan tuh, berbagai macam alat-alat dapur mereka gunakan di sini teman-teman. Karena gue juga kurang paham, jadi gue nggak bisa jelasin banyak nih. Tapi intinya kalian pasti nangkep nih apa aja atau bagaimana keadaan kitchen ini ketika sedang beroperasi ya. Kalian bisa bayangin sendiri teman-teman, bagaimana situasi kitchen ini sendiri ketika beroperasi ya teman-teman. Tuh, ini hot kitchen ya. Nah, sekarang kita beralih ke pastry dan bakery ya teman-teman. Tuh bisa kalian lihat tuh sendiri, ini adalah bakery atau tempat memasak roti pastinya, atau pastry atau kue pastry atau dessert. Nah, ini tuh dapurnya teman-teman ya. Nah, ini ada mixer tuh sebesar ini mixernya, bisa kalian lihat tuh. Ini mixernya. Dan mereka juga punya kompor elektrik teman-teman, kecil nih. Ini biasanya portable ya, bisa mereka bawa kemana-mana atau ke Sandek atau ke Lido juga mereka bisa bawa. Nah, ini peralatan pastry ya yang mereka butuhkan. Nah, itu juga ada timbangan tuh khusus untuk pastry, pasti kalian tahu nih. Timbangan ini sangat penting untuk menimbang takaran bahan-bahan kue seperti tepung, gula, dan lain-lain sebagainya. Nah, di bawahnya juga terdapat storage yang mereka gunakan untuk menyimpan bahan-bahan mereka tuh. Tuh, bisa lihat. Ini ada oven sebesar ini tuh. Nah, ini juga tuh penyimpanan dengan pan atau tatakan mereka dalam menggunakan ini sebagai memasak. Tuh, bisa kalian lihat. Nah, ini display menu-menu yang ada di kapal sungai. Nah, ini kebetulan menu breakfast dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nih, kalian bisa lihat di sini tuh menu breakfast atau menu sarapan ya teman-teman. Dan ini, nah ini jadwal kita, jadwal kegiatan tamu apa aja. Nih mereka bisa lihat. Dan ini merupakan menu makan malam ya. Nah, ini day 1, day 2, day 3 nih, dan seterusnya teman-teman ya. Mereka biasanya memajang menu makanan mereka di sini tuh. Nah, dan di sampingnya terdapat storage atau tempat penyimpanan yang cukup besar ya. Ini ruangan, salah satu ruangan yang dipakai untuk mereka untuk menyimpan berbagai macam bahan makanan teman-teman, sayuran, daging, atau ya berbagai macam bahan makanan mereka simpan di sini teman-teman ya. Nah, ini gua nggak bisa buka sih karena ini sifatnya bukan ranah gua untuk buka, jadi gua mohon maaf belum bisa buka ruangan ini. Dan ini juga storage atau ruang penyimpanan. Nah, ini biasanya dipakai buat pastry atau bakery menyimpan bahan makanan mereka di sini teman-teman. Tepat di samping kitchen sendiri ini juga salah satu masuk ke dalam kitchen ya, kitchen area. Ini merupakan dishwasher atau ruang tempat ya cuci piring atau cuci alat-alat masak mereka di sini tuh. Di sini ada air kan. Wah, ini mesinnya nih. Mesinnya kalau dibuka nih bisa kalian lihat. Nah, ini mesin cucinya. Nah, ini bekerja secara otomatis kalau kita buka. Nah, ini jalan otomatis. Tuh, mereka mencuci secara otomatis. Ini juga ada 3 tempatnya teman-teman nih. Gua tunjukin itu 1, 2, dan 3 teman-teman. Mereka menggunakan 3 mesin cuci ini untuk menyuci alat-alat peralatan atau cutlery atau Cinaware yang mereka gunakan dalam kapal pesiar ini teman-teman. Tuh bisa kalian lihat tuh. Cukup higienis, cukup bersih, cukup tertata dengan rapi ya teman-teman ya.
Ini sangat bersih ya teman-teman, bisa kalian lihat tuh, ini sangat bersih ruangannya. Nah ini tuh, ini biasanya dipakai buat dirty area nih, buat area kotor. Tapi ini kebetulan nggak ada material, nggak ada peralatan sama sekali karena ini bersih ya. Nah biasanya ini untuk dipakai untuk mereka menaruh peralatan kotor ya teman-teman. Nah mereka bisa taruh di sini. Setelah itu, setelah mereka taruh, nanti biasanya tim dishwasher atau tim karyawannya melakukan pre-washing menggunakan selang ini, dibersihin segala macam, dibersihkan ya teman-teman, dibersihkan segala macam debris atau sisa-sisa makanan yang nempel ya di piring atau di alat-alat peralatan makan. Nah biasanya di pre-wash di sini. Nah nanti habis itu baru dimasukin ke mesin ini teman-teman tuh. Jadi ketika mesin ini selesai beroperasi, mereka dengan indikatornya warna hijau, nah itu menunjukkan bahwa mereka sudah selesai teman-teman. Nah baru kita angkat mesinnya, kita ambil nih peralatan-peralatan yang bersih. Nah kita nantinya akan kita taruh di area bersih ini teman-teman tuh, sebelum nantinya kita tata rapi di dalam shelf, di dalam rak-rak yang ada di sini teman-teman tuh, bisa kalian lihat. Nah ini tuh chemical dispenser atau chemical ya, atau deterjen yang mereka pakai di mesin ini teman-teman tuh. Ini kalau nggak salah ada sabun, ada alat chemical buat draining juga, buat pengering, dan macam-macam disinfektan tuh buat sanitize ya teman-teman ya tuh. Jadi jangan ragu teman-teman, buat kalian yang ingin berlibur di kapal sungai atau kapal pesiar teman-teman, bagaimana sih kebersihan yang ada di kapal sungai. Nah itu kalian jangan ragu teman-teman, karena di sini kita menjamin 100% kebersihan dan kehigienisan untuk tamu kita teman-teman. Jadi tamu kita juga nggak ada keluhan apapun setelah mereka makan atau setelah mereka berliburnya di kapal pesiar ini teman-teman. Dan dalam kapal sungai ini kita diwajibkan untuk melakukan segregation atau memisahkan sampah-sampah yang kita punya di kapal sungai ini teman-teman, yang kita hasilkan di kapal sungai ini teman-teman. Nih contohnya nih udah ada di layar kaca kalian nih, bisa kalian lihat. Ini buat makanan food, kalian bisa taruh di sini makanannya, sisa makanannya maksud gua. Dan ini paper buat kertas. Nah ini plastik nih, ini bermacam-macam plastik mereka letakkan di sini sampahnya. Nah ini metal, sampah metal ya, seperti kaleng, tutup botol kaleng biasanya kan ada tuh, atau aluminium foil juga mereka letakkan di sini. Nah ini untuk gelas nih, bermacam-macam gelas ya. Kayak kalau di restoran banyak sekali sisa-sisa botol wine, nah mereka buangnya di sini teman-teman. Dan sebelah tong sampah sendiri, nah ini ada sistem pulper namanya teman-teman. Oh kebetulan ini agak kotor di dalamnya, jadi gua nggak akan buka ini. Nah ini fungsinya untuk mensok atau menghisap sisa-sisa makanan. Nah metode ini tuh dipakai untuk khusus makanan halus aja teman-teman. Jadi lebih simpel teman-teman ya. Makanan halus itu seperti makanan yang mengandung kuah atau makanan lembut ya teman-teman, yang pastinya lembut atau mudah terurai teman-teman ya. Nah ini seperti ini bentuknya, pulper kita sebutnya kapal sungai. Jadi ini review singkat dari gue teman-teman ya, yang udah gue jelasin bagaimana sih keadaan situasi di kitchen ini, bagian-bagian apa yang ada di dalam dapur ini teman-teman. Jadi kalian kalau berkeinginan bekerja di kapal sungai sebagai tim kitchen atau tim cook ya teman-teman, kalian punya gambaran sedikit bagaimana situasi yang ada di kapal sungai ini teman-teman, khususnya di kitchen atau di dapur. Nah jadi itu guys, review singkat dari gua mengenai kapal sungai tempat gua kerja. Dan kalian kalau penasaran, jangan lupa untuk nonton juga review singkat di part 2 nya, dan yang gua akan sematkan di video ini. Semoga video gua bermanfaat buat kalian, semoga kalian suka dengan video gua. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe pastinya buat melihat video-video gua update selanjutnya.
Sekian dari gua. See you in my next video.